Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya kedatangan Beatpop. Sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini saat dihidupkan dalam keadaan normal. Tapi saat motor ini ditarik tuas gas, motor ini tiba-tiba berebet atau mati. Lanjut saja, motor ini sebelumnya sudah dikerja oleh pemiliknya dan di bagian injektor pun sudah diganti baru. Motor ini masih berebet juga atau dalam keadaan mati. Lanjut saja sesuai keluhan dari pemiliknya dan coba kita hidupkan terlebih dahulu untuk memastikan keluhan dari pemiliknya. Kita posisikan ke lampu indikatornya terlebih dahulu, apakah kode kerusakan di lampu indikatornya ini terdapat kode kerusakan atau tidak. Kemudian beberapa menit kita cek di lampu indikatornya tidak ada kerusakan, dan kemudian kita kunci kontak kembali dan kemudian kita hidupkan. Seperti ini kondisi hidup dengan normal, dan kemudian mati seperti ini lagi dan sekali lagi kita hidupkan. Tuas gas kita tidak pegang dan kemudian kita dengar kembali langsam dari motor ini sangat kecil dan motor ini kembali mati lagi. Dan sekali lagi kita hidupkan. Kita fokus dengan suara mesin dan langsam ini dalam keadaan tidak normal dan pemiliknya sudah mengganti di bagian injektornya, masih dalam keadaan langsam tidak stabil. Untuk memastikan lebih jelasnya lagi, akan pengecekan terlebih dahulu di bagian dari tekanan full pump atau rotaknya terlebih dahulu. Saya jelaskan, ketika motor ini dalam keadaan normal, tekanan berada di tekanan 42 PSI, tekanan normal dari Yamaha Matic-nya. Tapi ketika ini berada di tekanan 30 atau 20, bertanda motor ini sering sedikit bensin, atau di bagian dari rotaknya itu yang sudah error. Coba kita buka terlebih dahulu untuk membuka di bagian dari klemnya ini, untuk pengecekan di bagian tekanan dari full pump atau rotaknya. Ingat, ketika kita membuka di bagian dari klem dari selangnya ini, jangan dicungkil ketika kita membuka di bagian dari klem dari rotaknya ini. Ditekan terlebih dahulu kemudian ditarik. Kita tarik, kita tekan, ditekan seperti ini dan kemudian ditarik seperti ini. Ketika kita membuka di bagian dari klemnya ini, kita fokus berada di tekanan berapa. Ketika motor ini kita posisikan kunci kontak on dan kemudian kita hidupkan. Kita perhatikan tekanan menunjukkan di 42 PSI. Tekanan ini berada dalam keadaan tekanan normal. Tapi coba kita hidupkan, apa tekanan ini turun atau tidak. Gas. Tekanan ini coba kita fokus tekanannya. Cuma turun sedikit, ini bertanda masih tekanan masih dalam keadaan normal. Coba kita cek di bagian dari rotaknya. Biasa permasalahan itu yang diakibatkan dari bocornya arus buang otomatis yang ada di dalam rumah rotaknya ini. Coba kita buka terlebih dahulu untuk kita pengecekan.
kita akan cek di bagian rumah full pumpnya. Kita akan jelaskan biasa permasalahan itu ketika tekanan normal dari rotaknya itu berada di 40 sampai 42 PSI, tapi motor itu juga brebet. Kita akan jelaskan di bagian dari kerja dari rotaknya atau full pumpnya ini. Perhatikan juga di bagian ini sudah diakali seperti ini. Akan kita cek juga di bagian dari rotak dan rumah full pumpnya. Akan kita buka terlebih dahulu, akan kita jelaskan dari sistem kerja dari full pumpnya ini. Jadi setelah kita buka seperti ini, saya sudah tanyakan kepada pemiliknya bahwa rotaknya ini sudah diganti oleh Genio. Apakah ini jadi, kalau ini jadi pertanyaan, apakah ini bisa rotak Genio dipasang di bit ISP atau bit pop? Jawabannya itu tidak bisa ketika kita memasang di bagian dari rotak dari Genio dipasang ke rotak bit ISP. Seperti ini rotak Genio atau Scoopy. Coba kita cek lebih akurat dan akan kita jelaskan. Sealnya sudah terpasang seperti ini, dan kemudian kita pasang. Seperti ini. Dan ingat, ketika teman-teman memvonis di bagian dari rotaknya ini yang lemah, pastikan dulu terlebih dahulu kita seperti ini sudah diakali, dipasang baut seperti ini. Memasang baut seperti ini ketika tekanan berada di 30 sampai 38 PSI, kita bisa mengakalinya seperti ini. Tapi ketika sudah naik rotak baru, baut ini akan kita buka kembali. Jangan sampai tekanan itu melebihi dari 42 PSI. Ketika motor itu berada di 42 PSI tapi lubang ini masih disumbat, akan terjadi tekanan yang berlebihan mengakibatkan motor itu yang brebet. Akan kita buka dan kembali saya jelaskan, sebelum kita memvonis di bagian dari tekanan rotaknya ini yang lemah, kita pastikan dulu di bagian lubang ini tidak ada kebocoran. Kemudian lubang yang ada di sini, lubang yang besar ini akan kita sumbat menggunakan jari seperti ini, dan kemudian lubang ini akan kita tiup menggunakan mulut. Ketika kita tiup menggunakan mulut dan lubang ini akan kita sumbat. Kita sumbat seperti ini. Perhatikan jari saya. Kita tutup seperti ini, dan kemudian lubang ini akan kita tiup. Tidak terjadi kebocoran, berarti lubang ini dalam keadaan tidak ada kebocoran. Tapi ketika ini kita tutup, dan kemudian lubang ini akan kita tiup, masih ada kebocoran, berarti permasalahan juga di bagian dari lubang ini yang kinerjanya ada kebocoran. Maka dari tekanan yang berada di 42 PSI, rotaknya ini, maka ketika kita memasangnya, kinerja ini masih ada kebocoran. Tekanan yang tadinya ini normal akan tidak terjadi kinerja yang normal ketika motor dihidupkan. Jadi saya sarankan sebelum mengganti di bagian rotaknya, terlebih dahulu dari lubang yang ada di sini disumbat menggunakan jari, dan kemudian lubang ini akan ditiup. Ketika tidak ada kebocoran, maka kinerja dari lubang ini bekerja dengan normal. Tapi ketika ini disumbat dan di lubang ini ditiup menggunakan jari, jadi menggunakan mulut, masih ada kebocoran, berarti kinerja dari lubang ini tidak bekerja dengan normal. Dan saya akan mengonfirmasikan kepada pemiliknya agar rotaknya ini menggunakan rotak dari bit ISP kode K44 ketika kita mengganti rotaknya. Jangan menggunakan rotak dari
Honda Genio seperti ini. Kalau kita menggunakan rotak Genio begini, maka seal di sini terjadi ada kebocoran. Jadi saya akan menginformasikan kepada pemiliknya agar dari rotaknya ini harus diganti menggunakan sesuai kode bit ISP, kode K44 atau kode K81. Lanjut saja, video ini akan sejeda untuk menginformasikan kepada pemiliknya. Jadi sambil menunggu pemiliknya datang ke bengkel, kita akan cek menggunakan rotak atau full pump dari bit ISP ini. Karena di bengkel saya ada kerja dari motor bit ISP, kita akan buka di bagian full pumpnya, akan kita cek untuk memastikan lebih akurat kepada teman-teman permasalahan di motor ini susah langsam atau berebet di tarikan awal. Karena pemiliknya sudah mengganti di bagian injektor, mempolis di bagian injektor, diganti injektor pun tidak ada perubahan, dan kemudian akan kita cek dan kita cek juga tekanan dari motor bit pump ini. Untuk mempercepat waktu akan kita pasang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita pasang, kita cek kembali di bagian tekanannya setelah kita mengganti di bagian dari rumah full pump atau rotaknya, dan kemudian kita hidupkan. Kemudian coba kita hidupkan kembali. Motor hidup dengan normal setelah kita mengganti di bagian rotak, dan saya sudah mengganti di bagian injektor yang sudah diganti oleh pemiliknya. Saya memasang injektor sesuai bawaan dari motor ini. Jadi permasalahan juga yang sudah diganti oleh pemiliknya, injektor ini yang tidak normal juga, dan saya mengganti di bagian injektor yang bawaannya. Motor ini langsung dalam keadaan normal dengan tekanan 42 PSI dan bawaan injektor masih bawaan motor ini. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar yang ini pemiliknya sudah mengganti di bagian dari injektornya, memvonis, tapi motor ini belum hidup dengan normal. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar tutorial dan konten saya ini bisa berkembang di mata masyarakat. Ketika memvonis apa saja permasalahan di motor ini, tidak asal ganti dan tidak merugikan diri sendiri. Sampai di sini tutorial dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.